Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Video kali ini kita bahas sedikit mengenai PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun anggaran 2024. Nah, mekanisme peseleksinya terdapat pada Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, seleksi P3K pada tahun 2024 tidak lagi menggunakan passing grade, namun menggunakan, nanti akan kita bahas sedikit mengenai passing grade untuk seleksi P3K tahun 2024. Oke, P3K tahun anggaran 2024 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang pertama jabatan fungsional, dua jabatan pelaksana. Untuk pelamar yang dapat mendaftar pada dua kategori jabatan ini, teman-teman pasti sudah paham ya. Di sini ada TX tenaga honorer kategori 2, kemudian ada tenaga non ASN dengan kriterianya masing-masing. Di sini sudah dijelaskan. Kemudian untuk seleksi pengadaan P3K 2024 terdiri dari yang pertama seleksi administrasi, dua seleksi kompetensi. Untuk seleksi kompetensi, terdapat tiga seleksi. Yang pertama, seleksi kompetensi teknis. Dua, seleksi kompetensi manajerial. Tiga, seleksi kompetensi sosial kultural. Ditambah dengan wawancara. Ketiga seleksi kompetensi ini dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Oke, mari kita lihat rincian materi yang berkaitan dengan masing-masing seleksi kompetensi. Yang pertama ada materi kompetensi teknis. Tujuannya di sini adalah untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi sesuai dengan bidang masing-masing atau bidang jabatan yang teman-teman daftar. Yang kedua, materi kompetensi manajerial. Tujuannya adalah untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur. Nah, pada kompetensi manajerial ini, kompetensi yang harus dikuasai yang pertama adalah berkaitan dengan integritas, dua kerjasama, tiga komunikasi, empat orientasi pada hasil, lima pelayanan publik, 6. Pengembangan diri dan orang lain. 7. Mengelola perubahan. Dan 8. Pengambilan keputusan. Yang ketiga, materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki 1. Kepekaan terhadap keberagaman. 2. Kemampuan berhubungan sosial. 3. Kepekaan terhadap pentingnya persatuan. 4. Yaitu empati. Yang keempat, materi wawancara dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas, meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Untuk bagian seleksi kompetensi serta wawancara dilakukan dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Untuk seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilakukan dalam waktu 120 menit, sedangkan seleksi wawancara dilaksanakan dalam waktu 10 menit dengan jumlah soal 145 butir soal. Rinciannya, yang pertama seleksi kompetensi teknis berjumlah 90 butir soal, 2. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 soal, 3. Seleksi kompetensi sosial kultural jumlahnya adalah 20 soal dan wawancara sejumlah 10 soal. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot nilainya
adalah yang benar adalah bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab nilai 0. Sedangkan untuk soal seleksi kompetensi manajerial, soal kultural, sosial kultural, dan wawancara, bobot jawaban benar paling rendah yaitu 1 dan nilai paling tinggi adalah 4 serta tidak menjawab bernilai 0. Itu artinya jika teman-teman tidak sempat untuk membaca soal, jawablah menurut teman-teman yang paling benar. Harus dijawab karena walaupun itu salah tetap bernilai 1. Karena kalau tidak dijawab itu nilainya adalah 0. Sayang ya kalau tidak dijawab. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara ini totalnya adalah 670. Untuk masing-masing seleksi kompetensi, berikut jabarannya. Seleksi kompetensi teknis jika semuanya benar dengan soal 90 tadi ya, soalnya 90 dikalikan 5 berarti totalnya adalah 450. Untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural totalnya adalah 180. Berarti masing-masing jawaban per soal yang paling tinggi 4. Sedangkan untuk wawancara tadi yang paling tinggi adalah 4, nilainya 4. Total soalnya adalah 10, maka 10 dikali 4 yaitu 40. Kabar gembira ya buat teman-teman pelamar kebutuhan jabatan fungsional guru di instansi pusat. Jika teman-teman memiliki sertifikat pendidik yang terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta linear dengan jabatan yang dilamar, maka mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi maksudnya jika teman-teman punya sertifikat pendidik nih dan linear dengan apa yang dilamar, jabatan dilamar, maka mendapatkan nilai paling tinggi untuk kompetensi teknisnya. Jadi nilai kompetensi teknisnya tadi adalah paling tinggi yaitu 450. Nah, jadi teman-teman sudah mendapatkan nilai 450. Jumlah soal kemudian nilai kumulatifnya itu berlaku buat teman-teman yang mendaftar di semua jabatan kecuali bagi jabatan pengelola umum operasional. Untuk jabatan pengelola umum operasional soalnya hanya 100 butir. Berikut rinciannya ya teman-teman ya. Dan nilai kumulatif paling tinggi adalah sebesar 445. Oke teman-teman udah lihat ya nilai masing-masing seleksi kompetensinya dan nilai paling tinggi berapa dan berapa poin-poin yang harus teman-teman miliki agar lulus seleksi P3K. Oke, kita lihat diktum ke-29. Di sini dijelaskan bahwa pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Nah, sudah tidak menggunakan passing grade lagi ya teman-teman. Nah, kemudian diingat lagi ya, penentuan pelamar yang lulus seleksi ini juga diurutkan berdasarkan kategori. Yang pertama adalah XTHK2, kemudian yang kedua pegawai yang terdaftar dalam database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Nah, ternyata ini ada kategori juga ya teman-teman ya. Kemudian tesnya sama-sama dilakukan menggunakan seleksi CAT. Untuk formasi CPNS, kelulusannya berdasarkan nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Sedangkan untuk PPPK, kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik dengan beberapa kriteria pelamar. Urutannya seperti berikut, yaitu yang pertama adalah pelamar prioritas, 2 XTHK2, 3 non-ASN terdata di database BKN, 4 non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Untuk penjelasan terkait dengan perankingan, misal ada pelamar XTHK2 dengan nilai 100, kemudian pelamar non-ASN yang terdata di BKN nilainya 150, maka yang lolos seleksi P3K tahun 2024 adalah XTHK2. Nah, untuk XTHK2 ini di ranking kembali ya teman-teman. Yang pertama, XTHK2 dengan mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan lolos passing grade. Yang kedua, XTHK2 tanpa mengikuti atau tidak mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Nah, yang lebih diutamakan adalah XTHK2 dengan mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan lolos passing grade. Ini adalah pelamar prioritas.